Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyambung ke YouTube-nya masjid. Ini apa begini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah al-qaim bi huquqillah ma dhaqat illa wa farajah Allah. Assalatu wassalamu alaik wa ala alika ya sayyidana ya Rasulullah, aghithna sari'an bi'izzatillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Al-mukarramun, para alim, para asatidz, para masyayikh, para pengurus Masjid Al-Hijrah, para jamaah hafizakumullahu jami'an. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita bisa berkumpul bermuajahah dalam tempat yang penuh barakah, yang insya Allah telah diamini oleh 4.000 malaikat, sebagaimana sabda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika telah diselesaikan khatmil Quran 30 juz secara sempurna, lalu dibacakan doa di dalamnya, maka 4.000 malaikat ikut mengamini apa yang menjadi hajat kita. Bahkan di dalam riwayat yang lain 60.000 malaikat ikut mengamini doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan apa yang kita hajatkan semua ini dalam niat baik kita kepada Allah, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua dikumpulkan dalam naungan Ahlul Quran. Kita dijadikan orang-orang yang cinta kepada Al-Quran. Walaupun bukan kategori orang penghafal Al-Quran, tapi ketika suka kepada Al-Quran, ketika cinta kepada Ahlul Quran, maka insya Allah akan dimasukkan ke dalam kelompoknya orang-orang yang cinta kepada Al-Quran. Amin Allahumma amin. Para jamaah rahimakumullah, ada 3 kelompok di dalam Al-Quran yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana seperjalanan hidupnya orang itu tidak akan pernah dirugikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa 3 kelompok itu? Siapakah mereka? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Ada 3 kelompok kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah mereka? Yang pertama, orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Yatluna kitab Allah, orang yang suka membaca kitab Allah, yaitu Al-Quran. Perlu dipahami bahasa yatluna di sini secara gramatika Arab adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' memiliki 2 zaman. Zaman mustakbal atau zaman hal. Zaman yang sedang terjadi atau yang akan terjadi. Ketika dikumpulkan 2 zaman ini bermakna terus menerus. Ketika fi'il mudhari' sudah dipakai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sebuah anjuran,
Artinya ketika orang membaca Al-Quran terus-menerus tanpa ada jeda, suka kepada Al-Quran, membaca Al-Quran, dijadikan zikir itu Al-Quran dalam suka maupun duka, maka akan mendapatkan nilai istimewa di dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sepanjang hidupnya tidak akan pernah dirugikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik faham makna ataupun tidak faham makna. Bahkan di dalam sebuah riwayat baginda Rasul Muhammad SAW menyampaikan, ketika seorang hamba ingin mengadu tentang setiap permasalahan di hidupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, falyagra'il Quran, maka bacalah Al-Quran, bifahmin au bighairi fahm, baik secara paham makna ataupun tidak paham makna. Kata Rasul, man arada ayyatakallama ma'allah, barang siapa orang yang ingin berbincang-bincang, berdialog, berdiskusi, curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, falyagra'il Quran, maka bacalah Al-Quran. Cuma perbedaannya antara orang yang paham Al-Quran secara makna ataupun hanya sekedar bisa baca Al-Quran, kedua-duanya memang sama-sama curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuma dibedakan antara orang sadar dengan orang ngigau. Ketika orang paham makna, seolah-olah dia berbicara dengan Allah dengan kondisi sadar, karena paham apa yang dia bicarakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan paham terhadap apa yang dia utarakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika dia belum paham makna, maka seperti orang ngigau. Tapi kedua-keduanya ini mendapat nilai istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak akan pernah ditolak dari setiap apa yang menjadi harapannya ketika dunia maupun di akhirat kelak. Terus kelompok yang kedua adalah aqamus shalah. Kata Allah, kelompok yang kedua yang tak akan pernah dirugikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang istiqomah mendirikan salat, menjaga ibadah salatnya. Di sini luar biasa, subhanallah. Saya lihat jamaah ini ketika dalam setiap salat 5 waktunya tidak pernah sepi dari 5 saf. Subhanallah, ini luar biasa. Sekarang sesuatu yang sangat langka adalah melaksanakan sholat secara berjamaah. Sekarang kehidupan ini sudah nafsi-nafsi, Pak. Jadi untuk memicu sosial, ikatan antar sesama muslim, hanya bisa dilaksanakan dengan cara sholat berjamaah. Bahkan Rasulullah memberikan embel-embel pahala yang luar biasa bagi setiap muslim yang mau melaksanakan sholat secara berjamaah. Di dalam kitab Wasiatul Mustafa, di antara wasiatnya baginda Rasul Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali, ya Ali, alaika bi salatil jamaah, tetaplah kamu kontinu, istiqomahkanlah dirimu untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Fa inna salataka kamasyika ilal hajj wal umrah, karena perjalananmu dari rumah untuk menuju masjid melaksanakan sholat secara berjamaah, maka nilainya dalam pandangan Allah seperti orang yang melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah secara makbul dan secara diterima tanpa ada penolakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan kalau kita ibadah umrah, ibadah haji sekarang ini belum tentu makbulah, belum tentu mabrur atau mabrurah. Karena masih ada konsekuensi yang harus dihadapi dalam setiap perjalanan kehidupan manusia. Tapi ketika dalam sholat ibadah sholat yang dilaksanakan secara berjamaah, Allah memberikan suatu kepastian bahwa ibadahnya itu pasti diterima, baik khusyuk atau bighairi khusyuk, baik secara khusyuk ataupun tidak khusyuk. Karena kita manusia biasa, kelasnya kita bukan kelasnya orang-orang soleh, apalagi kelasnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Untuk menyikapi kesempurnaan di dalam beberapa kekurangan sikap kita di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cara satu-satunya hanyalah dengan cara melaksanakan sholat dengan berjamaah. Sekarang umat Islam ini jadi sorotan, Pak, ingin dipecah belah. Makanya diadakan berbagai macam cara agar mereka ini, kita ini sebagai umat Islam tidak melaksanakan sholat secara berjamaah. Kita dipicu oleh organisasi-organisasi, dipicu oleh beberapa pemahaman-pemahaman. Tapi di sini alhamdulillah saya lihat kemajemukan itu luar biasa, kekompakannya luar biasa.
Kita jangan membawa sebuah organisasi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan adalah sesuatu yang wajar, tapi dalam urusan ukhuwah keislaman harus kita tekankan, harus kita kedepankan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha lakum turhamun. Ketika ada sebuah perbedaan, apa yang perlu kita kedepankan? Lana a'maluna wa lakum a'malukum. La hujjata bainana wa bainakum. Allahu rabbuna wa rabbukum. Allahu yajma'u bainana wa ilahil masir. Silahkan. Organisasi Anda, organisasi saya, organisasi. Tapi kalau urusan akidah, Pak, Allahu rabbuna wa rabbukum. Allah adalah Tuhan saya dan Tuhan Anda. La hujjata bainana wa bainakum. Jangan sampai ada sengketa di dalam akidah antara kita dengan Anda. Harus kedepankan sebuah ukhuwah. Jadi di sini penting nih kayaknya nih, kalau ada, biar tidak terpicu oleh sebuah perpecahan, ya biar ada ukhuwah semakin erat, perlu ada slogan ini, utamakan kebersamaan di dalam perbedaan. Kalau tanya dalilnya mana? Lana a'maluna wa lakum a'malukum. La hujjata bainana wa bainakum. Jangan sampai ada sengketa antara kita dan antum semua ini. Toh pada akhirnya akan dikembalikan kepada Allah semua kita ini. Wa ilaihil masir. Hanya kepada Allah kita akan dikembalikan. Ini pentingnya sholat berjamaah. Akhirnya akan ada dampak kerukunan yang luar biasa. Ikatan sosial akan menjadi sempurna. Jangan seperti serigala, jangan seperti kambing yang lepas dari rombongannya yang mudah diterkam oleh serigala. Kita memang sengaja akan dipecahkan, apalagi akhir zaman, Pak. Kita sudah semakin akan jauh dari orang-orang soleh ketika kita hanya mengedepankan sebuah ambisi. Sekarang sudah banyak perang dalil, Pak. Sudah banyak paham. Tentang Al-Quran pun kita paham. Karena sekarang segala macam keilmuan Allah buka. Yang ingin Allah lihat dari terbukanya keilmuan itu apa? Ingin melihat sejauh mana kita mampu meredam sebuah ambisi dan ego yang ada di dalam jiwa. Ketika di sana mengeluarkan dalil Al-Quran, di sini dalil Al-Quran, di sana hadis Nabi, di sini hadis Nabi. Lalu ketika sama-sama mengeluarkan dalil, puncak kebenarannya di mana coba? Karena dalilnya sama-sama benar. Di sana Al-Quran benar, di sini Al-Quran benar. Lalu puncak kebenaran ketika sama-sama perang dalil itu di mana puncak kebenarannya? Ternyata pada akhirnya ketika sama-sama mengeluarkan dalil, puncak kebenaran adalah sikap menerima dan toleransi terhadap pendapat orang lain. Itu yang disebut dengan tasamuh dalam bahasa Islam. Karena sama dengan angka 6, dilihat dari sana 9. Saya melihat angka 6, ini di sini 6. Tapi ketika antum melihat dari sana angka 9. Lalu dari sudut pandang mana mereka itu menilai salah? Ketika saya dibalik posisi menjadi ke sana, saya akan melihat angka 6 menjadi angka 9. Itulah bentuk kerukunan, saling memahami. Karena setiap pandangan dalam satu dalil itu berbeda-beda. Itulah yang disebut Islam rahmatan lil alamin. Lalu bagaimana untuk menghilangkan antara bersikukuh, bersitegang antar kelompok? Ya sudah, kita bersama-sama tundukkan wajah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan sholat berjamaah. Luar biasa. Inilah kerukunan sejati yang disebut wa aqamus shalah. Ketika sudah kerukunan terjalin, maka kebahagiaan pun akan Allah jamin. Kesempurnaan dunia, kebahagiaan akhirat pasti Allah jamin. Terus kelompok yang ketiga apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Suka berderma, suka berbagi. Baik secara samar ataupun secara terang-terangan. Suka berbagi, tidak belit, sesama muslim kok belit. Berbagi itu tidak harus nunggu mampu, berbagi tidak harus nunggu kaya. Karena siapapun berhak untuk memberikan kemampuannya masing-masing untuk mendapat nilai sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini momen. Kebetulan di momen wa yunfiqu mimma razaqnahum ini saya ingin mengucapkan ungkapan terima kasih yang tiada batas. Karena saya dari Situbondo di sini sekaligus mengadakan kegiatan khatmil Quran, sekaligus mohon penggalangan dana untuk pembangunan lembaga tahfidzul Quran Al-Mukhlasin. Insya Allah semoga apa yang telah para jemaah, para hadirin, bapak-bapak antum semua ini infakkan kepada
lembaga pendidikan Al-Quran sebagai generasi penerus perjuangan baginda Rasulullah Muhammad SAW, semoga dibalas dengan balasan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika tiga-tiganya kita amalkan, suka membaca Al-Quran, sholat berjamaah digalakkan dan dijaga, diistiqomahkan, dan suka membagi terhadap sesama muslim yang membutuhkan, maka orang itulah yarjuna tijaratan lan tabur, yang sejatinya mereka mengharapkan sebuah perniagaan yang tidak pernah rusak. Karena ketika berbisnis dengan Allah itu aman, Pak, pasti menghasilkan. Berbeda ketika kita berbisnis antar sesama manusia, ada naik turunnya, kadang sehari ini untung, kadang besok rugi, kadang sehari lusanya untung lagi. Tapi kalau dengan Allah, ziyadah terus akan bertambah, beruntung dan tidak akan pernah dirugikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa di antara keuntungan yang akan didapat? Liwafiyahum ujurahum, pasti mereka akan mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah satu kepastian. Yang kedua, wa yazidahum min fadlih, dan pasti Allah akan memberikan tambahan-tambahan dari anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa apa? Berupa keberkahan rezeki, keberkahan usia, keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah, keluarga yang warahmah, dan kehidupan yang tenang. Walaupun ujian melanda, semuanya akan bisa disikapi dengan lapang dada. Kenapa demikian? Innahu ghafurun syakur, karena sifatnya Allah adalah ghafur, maha pengampun. Dan yang kedua, sifatnya Allah adalah syakur. Apa syakur? Allah itu maha bersyukur. Bersyukurnya Allah seperti apa? Tidak pernah mensia-siakan apa yang menjadi perbuatan baik dari hamba-hambanya itu. Secepat kilat Allah membalas kebaikan setiap hamba-hambanya. Itu syukurnya Allah. Maka Allah disebut dengan asy-syakur, maha bersyukur. Setiap apapun kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba, secepat itu pula Allah membalasnya. Cuma Allah lebih bijaksana dari siapapun. Ketika hal ini diberikan kepada hamba, nikmat-nikmat, balasan dari Allah secepat kilat, tapi Allah tak lupa untuk menyimpankannya kelak untuk kebahagiaan akhirat. Ini yang disebut dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah akan memberikan kenyamanan kita ketika di dunia, dan Allah akan memberikan keselamatan untuk kita ketika di hadapan Allah, dan akan dijauhkan dari siksa api neraka. Apalagi ketika kita berbagi, Pak. Urusan berbagi ini diniatkan untuk para leluhur, itu pahalanya sampai. Pahalanya sampai. Diniatkan untuk anak-anak keturunan kita kelak, semoga anak memiliki keturunan yang soleh dan soleh. Itu pahalanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita memiliki keturunan, itu pasti pahalanya itu akan diberikan sesuai yang menjadi cita-cita dari para leluhurnya. Di dalam Al-Quran disebutkan dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Setiap keturunan pasti ada sambungan dengan para leluhurnya. Ketika memiliki leluhur yang baik, maka insya Allah keturunannya pun akan baik. Dan setiap baiknya anak keturunan pasti ada sebab dari para leluhur. Itu yang disebut dzurriyyatan ba'duha min ba'd, wallahu sami'un alim. Apalagi untuk yang para sudah leluhur. Para leluhur keluarga kita, mungkin ada yang sudah wafat, meninggal. Ketika kita niatkan apa yang menjadi kebaikan, amal kebajikan kita diniatkan untuk para leluhur, insya Allah sampai. Sebagaimana wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Ali, ya Ali tasaddaq ala mautak, fa inna Allah qad wakala malaikah yahmiluna sadaqadil ahya'i ilaihim fayafrahuna biha ashadda ma kanu yafrahun fid dunya wa yaqulun Allahumma ghfir liman nawwara qabrana wa basyirhum bil jannah kama basyarna biha. Ini riwayat luar biasa. Wasiatnya Rasulullah, ya Ali, wahai Ali, tasaddaq ala mautak, biasakanlah kamu bersedekah, berbagi untuk sesama, tapi pahalanya diniatkan untuk para leluhurmu yang sudah meninggal dunia. Kenapa demikian? Fa innallaha qad wakkala malaikah, karena Allah memiliki satu malaikat, yahmiluna sadaqatil ahya'i ilaihim, yang ditugas untuk membawa sedekahnya orang hidup kepada leluhurnya itu. Lalu ketika sedekahnya orang hidup, ya anak keturunan, anak cucu ketika dunia, saya niatkan si fulan, kakek saya, orang tua saya, terserah sudah siapa yang sudah.
Ketika sudah sampai pahala itu, sedekah itu, fayafrahuna biha, maka para leluhur ahli kubur itu yafrahun, sangat berbahagia, asyadda makanu yafrahuna fid dunya, lebih berbahagia ketika ketimbang mereka masih hidup di dunia. Wa yaqulun, lalu mereka berkata di dalam kuburnya, berdoa meminta kepada Allah, Allahumma ghfir liman nawwara qabrana wa basyirhum bil jannah kama basyarna biha. Ya Allah, sinarilah, ya Allah, ampunilah orang-orang yang telah mengirimkan hadiah ini kepada kami, termasuk anak-anak cucu kami yang istiqomah, yang suka berbagi kepada kami dengan khatiman hadiah, entah Fatihah, entah sedekah, entah apa bentuknya. Wa basyirhum bil jannah, lalu balaslah mereka, berikanlah mereka kebahagiaan dengan balasan surga sebagaimana mereka membahagiakan kami dengan sedekah-sedekah ini. Luar biasa. Semoga para leluhur majelis ini, sehingga kelak kita dikumpulkan dengan orang-orang soleh, sebagaimana doa yang sering diungkapkan Nabi Yusuf di dalam Al-Quran, Rabbi aghfirli bis-sholihin, ya Allah, gabungkanlah saya dengan orang-orang soleh. Kehidupan tidak pernah sempurna, hanya ketika orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu orang-orang soleh yang akan menyempurnakan kehidupan. Dan kesolehan itu sudah dulu dipinta oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Lailatul Isra, Lailatul Mi'raj, ketika Allah menyanjung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa yang terbersih di benak Rasulullah ketika disanjung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah lupa diri? Tidak. Rasulullah itu orang sadar, Rasulullah itu orang yang cerdas. Makanya sifat Rasulullah adalah fatonah, cerdas. Tidak terbuai Rasulullah disanjung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering kita baca tahiyat gak? Assalamu alayka ayyuhan nabi. Semoga keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan semoga terus terlimpah curahkan kepadamu, ayyuhan nabi, wahai penghulu para nabi. Lalu apa yang ada di pikiran Rasulullah? Rasulullah itu memikirkan umatnya, masih sempat memikirkan umatnya ketika mendapatkan nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa sanjungan, kenikmatan dan semacamnya. Sehingga terlontar ucapan dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Semoga kebahagiaan itu, keselamatan itu yang kau berikan bukan cuma untuk tapi untuk kami semuanya, dan juga khususnya untuk hamba-hambamu yang soleh. Sehingga takjub luar biasa para malaikat mendengar ungkapan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih peduli memikirkan umatnya, sehingga serentak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semoga kita semua dimasukkan kelompoknya orang-orang yang dicintai oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga masuk ke dalam lingkup sabda Rasul, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Maka barang siapa yang cinta kepadaku, maka orang tersebut pantas masuk ke dalam surga bersamaku, kata Rasulullah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah biniyatil qabul wal wusul wa husul tamami kulli sul wa ma'mul. Semoga hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga anak keturunan kita dijadikan keturunan yang solehah, jadi ahlul Quran, jadi penerus perjuangan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.